Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pendengar siraman rohani dalam channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari Jumat 5 September 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari tenangkan hati dan jiwa kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih buat napas hidup hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat-Mu. Kepadamulah kami berserah sepanjang satu hari ini. Kami rindu kehidupan kami selalu dituntun oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memateraikan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, demikianlah firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sungguh indah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebagai manusia kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa khawatir. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Kita khawatir tentang pekerjaan kita. Tentang masa depan anak-anak. Tentang kebutuhan setiap hari. Tentang keluarga kita dan lain-lain. Rasa khawatir bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positif rasa khawatir adalah ketika oleh karena rasa khawatirnya, ia semakin giat untuk melakukan hal yang baik. Contohnya, jika kita khawatir tentang kesehatan kita, maka kita akan berusaha menjaga kesehatan kita dengan pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Jika kita khawatir tentang pekerjaan kita, maka kita akan bekerja semaksimal mungkin dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita dan lain-lain. Namun tidak jarang oleh karena kekhawatiran seseorang sehingga ia membuat stres, jatuh sakit, bahkan bisa sakit kejiwaan, bahkan bunuh diri. Karena rasa khawatir telah menguasai dirinya sehingga tidak mampu mengelola emosinya dengan baik dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Rasa khawatir yang berlebihan yang dimiliki seseorang
bisa juga membuat ia jatuh kepada ragam kejahatan, menghalalkan segala cara untuk menjawab rasa khawatirnya itu. Karena itu hati-hati dengan rasa khawatir yang berlebihan, supaya tidak menimbulkan sakit penyakit, tidak membawa kita jatuh kepada dosa dan kejahatan. Belajarlah memanage rasa khawatirmu, supaya berdampak baik untuk memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan sebuah perkataan yang sungguh indah melalui firman Tuhan pagi ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus mau menekankan tentang bagaimana orang percaya yakin akan pemeliharaan Allah. Setiap hari, setiap saat, Allah yang memberkati kita. Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang menjamin kehidupan kita. Sebab tidak ada seorang pun yang menjamin tentang apa yang terjadi baginya hari esok. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ia alami ke depan. Kehidupan kita hanyalah di tangan Tuhan Sang Pencipta kita. Karena itu, jika hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, selesaikanlah itu. Cukup hari ini saja. Jangan lagi larut dalam duka, dalam pergumulan, dalam tantangan itu untuk hari esok dan ke depannya. Tapi yakinlah, esok Tuhan akan mendatangkan sukacita. Hari esok Allah telah menyediakan sukacita dan kehidupan bagi kita. Sebab Allah tidak hanya berkarya hari ini, tetapi Allah selalu berkarya hari esok, lusa, dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena itu mari bangun iman untuk percaya bahwa setiap hari rahmat dan kasih Allah selalu baru setiap hari. Bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, Allah selalu berkarya. Ia akan merajut sebuah masa depan yang baik, yang penuh sukacita. Oleh karena itu, hidup dan sambutlah masa depan kita dengan rasa yakin bahwa kehidupan kita hanya ada di tangan Tuhan. Mari sambut dan tataplah hari esok bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberkati kita, sebab kasih-Nya selalu baru setiap hari. Kesusahan hari ini cukuplah sehari. Yakinlah, esok Tuhan telah menyediakan yang terbaik, menyediakan sukacita. Tetaplah berpengharapan akan cinta kasih Allah. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami supaya kami tidak khawatir tentang hari esok. Sebab hari esok punya kesusahannya sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu mengajarkan kami untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Menolong kami untuk melihat masa depan bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa kekhawatiran, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah akan berkarya, Allah akan memberkati kami esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk memberkati, menjaga dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Kami tidak tahu apakah yang terjadi esok, tapi kami yakin dan percaya di dalam naungan tangan Tuhan, hidup kami akan selalu nyaman. Hidup kami akan selalu mendapatkan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam keyakinan. Percaya bahwa rahmat Tuhan akan memberkati, menyertai kami sampai selama-lamanya. Tanamkanlah firman-Mu sehingga kami tidak lagi khawatir dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang satu hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan kami yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Biar kami melakukannya dengan segenap hati
untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami jatuh kepada dosa dan pencobaan. Biar hidup kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkatilah anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan setiap harapannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakannya untuk anak-anak kami. Buat anak-anak jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, mari Engkau bukakan ya Tuhan. Memberikan pekerjaan yang baik dan yang layak baginya, sehingga mereka akan bersyukur dalam kehidupannya. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, mari Engkau tunjukkan ya Yesus yang baik. Pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, yang seiman kepada Kristus. Buat jemaat Tuhan yang sedang berduka, mari Engkau pulihkan semangatnya. Mari Engkau berikan sukacita. Yang sedang sakit, mengalami penyakit, Tuhan Maha Baik. Mari Engkau sembuhkan, kuatkan mereka. Jemaat Tuhan sedang berulang tahun hari ini, mensyukuri berkat Tuhan atas pernikahan dan ulang tahun kelahirannya. Biar Engkau semakin melimpahkan berkat-Mu, memberikan sukacita panjang umur, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan dalam keluarganya. Kepadamu lah kami berserah. Sepanjang hari-hari kami yakin dan percaya di dalam naungan tangan Tuhan, hidup kami senantiasa memperoleh sukacita. Ampuni kami dari dosa kami, terimalah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. El Shaddai, El Shaddai.